Hari ini 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan bersama MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI. Jokowi juga akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022. Sidang tahunan MPR tahun ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dengan membatasi peserta yang hadir. Rencananya hanya 60 orang yang hadir, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Sementara 540 anggota DPR, 124 anggota DPD, 103 duta besar dan sejumlah pejabat negara hadir secara virtual. Yang menarik, sepanjang 1 tahun belakang, pemerintahan Jokowi menorehkan sejumlah catatan penting. Di antaranya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Hingga terbongkarnya kasus korupsi Bansos yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Sejumlah isu sosial juga harus dihadapi pemerintahan Jokowi, di antaranya wacana pengecatan pesawat kepresidenan hingga isu mural. Meski demikian, di tengah pemerintah berjibaku mengendalikan COVID-19, pemerintahan Jokowi mencatatkan keberhasilan dengan meresmikan 531 km jalan tol Trans Sumatera. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sebelum pidato Presiden nanti yang akan digelar di Gedung DPR MPR, kita akan coba bahas dulu mengenai catatan 1 tahun penanganan pandemi Indonesia. Sudah terhubung bersama kami ada Mas Hanto Yuda, Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia, dan juga Bang Effendi Gozali, peneliti komunikasi politik, serta Mas Arya Bima, politikus PDIP. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, saya mau langsung ke Mas Arya Bima, Mas. Dalam pidato nanti begitu ya, yang disampaikan Pak Presiden untuk highlight penanganan pandemi ini akan difokuskan pada bagian apa, Mas Arya? Halo. Ya, halo, Mas. Pandemi lebih intinya optimisme ya. Kita melihat bahwa pandemi COVID yang menimbulkan ketidakpastian memang masih ada sampai saat ini. Dan langkah pengendalian pandemi tentunya harus lebih efektif, dan aktivitas penanganan pandemi ini akan menentukan laju pemulihan ekonomi ke depan. Ya, ini penting, dan tahun 2022 ekonomi secara global akan diproyeksikan lebih baik atau membaik. Nah, momentum pertumbuhan ekonomi domestik tentu perlu dijaga karena sekarang ini mengalami satu perbaikan, ya. Khususnya memang di konsumsi dan investasi yang itu diharapkan mulai bergerak kembali. Nah, ini tidak bisa lepas dari dukungan vaksinasi, juga stimulus APBN, dan aktivitas sosial ekonomi yang berangsur menerapkan adaptasi kebiasaan. Ada satu adaptasi baru, ada sesuatu yang sudah mulai terolah. Yang saya kira ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, tidak seperti awal-awal COVID, di mana waktu itu kita bernavigasi dengan keraguan yang ada. Saya melihat tahun 22 ini adalah momentum untuk pemulihan yang bisa dijaga, karena new normal ini sudah bukan new normal tapi satu kebiasaan baru. Dan saya melihat ada satu peristiwa yang waktu itu banyak dicerca, yaitu adalah reformasi struktural dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini akan ada satu proses berbarengan ya, pemulihan. Intinya bahwa kita akan menghadapi satu pertumbuhan berbagai komponen ekonomi yang mulai kelihatan ya, dan pemerintah tentu menyiapkan langkah-langkah
yang jika COVID-19 ini masih menjadi pandemi ya atau endemi, ini yang kita optimis bahwa dukungan vaksinasi ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Okay. Jadi intinya adalah optimisme dan juga semangat dalam penanganan COVID-19 dalam 1 tahun terakhir dan juga nanti ke depannya seperti apa, begitu kan Bang Arya Bima. Nah, saya ingin ke Bang Effendi Ghazali. Pesimismenya hanya masalah pandemi ini akan muncul hal yang baru lagi atau tidak. Tapi yang lainnya kita cukup optimis ya. Bang Effendi Ghazali, Anda melihat nanti secara komunikasi ya, bagaimana nanti pidato kali ini kali kedua Presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan di tengah pandemi? Dan kita harapkan pasti pidato yang bertema Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, karena ini tema yang ditetapkan untuk tahun 76. Nah, khusus mengenai COVID, saya rasa pasti akan dikedepankan catatan-catatan yang menggembirakan kita, misalnya bahwa jumlah tes itu sekarang bisa 130 sampai 140 ribu per hari. Kemudian tracing sudah sampai 5 sampai 7 orang, dan vaksin kita itu sekitar 1,6 juta per hari. Tapi pada saat yang sama kita tahu disampaikan juga misalnya kalimat-kalimat bahwa saya setuju bahwa kita harus optimis, tapi menggunakan frasa ekonomi meroket misalnya, itu menurut saya agak berlebihan dalam konteks pandemi ini gitu ya. Kan enggak dibandingkan dengan Singapura saja misalnya, sebelah negara tetangga kita, mereka juga tidak menyebut ekonomi meroket. Nah, pada bagian lain kita tahu bahwa ada isu yang sangat penting belakangan ini. Tentu saja isu bansos penting. Kemudian maksud saya transparansinya. Saya dari dulu mengatakan harusnya di Kementerian Sosial itu ada web yang menjelaskan perusahaan-perusahaan siapa saja yang menangani bansos dari tahap 1 sampai tahap 12 misalnya, alamatnya di mana sehingga publik bisa mengetahui berapa jatah mereka gitu ya, dan apakah betul perusahaan itu didirikan sudah lama, memang menangani mengenai bahan-bahan pokok misalnya, atau punya pengalaman di bidang itu, serta mereka sebaran bansosnya di mana, sehingga ketika publik mengetahui ada beras yang tidak baik atau ada benda-benda yang seharusnya memenuhi standar nasional Indonesia ternyata tidak, jelas ke arah mana itu terjadi. Nah, pada bagian lain kita juga ingin mendengar bagaimana Bapak Presiden belakangan ini, terima kasih kita ucapkan, berusaha mengatakan ayo kita percepat supaya PCR itu tidak lebih lama dari 24 jam, itu sudah maksimum gitu ya. Walaupun sekarang di beberapa tempat saya berpengalaman beberapa hari ini itu cukup 7 sampai 10 jam misalnya ya. Dan harga ini yang sangat penting. Jadi menurut saya Bayu dan Maria, kita harus mengakui, mudah-mudahan nanti Presiden menyinggung secara khusus bahwa kita harus mengejar India. India itu karena mereka menyadari mereka lebih parah ya, mungkin pada awalnya terkena COVID ya, bersama-sama dengan Amerika dan Brazil, itu mereka sudah berusaha betul untuk membuat industri yang menangani alat-alat PCR ini, sehingga harga PCR-nya turun drastis ya, mula-mula 500.000, kemudian menjadi 240.000, 200.000, dan sekarang 100.000 saja. Itu tidak hanya di New Delhi atau Mumbai, tapi juga sampai ke Hyderabad misalnya. Jadi hal-hal ini yang ingin kita dengarkan pada hari ini. Di samping siapa tahu nanti Presiden juga bisa melontarkan beberapa hal yang menghibur kita, misalnya, ayo sudahlah kita turunkan dulu baliho-baliho, jangan baliho-baliho yang yang bersifat personal, tapi balihonya. Ini agak penting, saya pelan-pelan Maria, Bayu, dan para pemirsa, kita membutuhkan baliho-baliho yang diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat lokal utamanya, yang bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat untuk bersedia dan segera ingin divaksin. Mengingat pagi ini saya lihat data vaksin kita masih rendah, yaitu 25,78% untuk 1 kali vaksin, atau yang fully vaccinated itu, yang sudah full itu adalah 13,50%. Dan saya menemui sendiri di lapangan tidak sedikit orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak butuh atau belum mau divaksin. Jadi saya berharap Maria, Bayu, dan para pemirsa, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh itu akan dipenuhi oleh baliho-baliho yang mengatakan, tapi yang tampil adalah pemimpin-pemimpin lokal, tokoh-tokoh adat, key leaders yang mengatakan, ayo kita divaksin sama-sama, sudah saatnya kita segera menuju, dan kita gembira menyambut bahwa
kalau ke mall atau mau makan, kita dengan gembira menunjukkan kartu vaksin kita. Oke, baik. Saya harus jeda dulu nih, menarik perbincangannya. Nanti juga ke Mas Hanta, terutama tadi Bang Ege udah menyoal soal baliho. Itu kan satu aspek dari beragam fenomena yang terjadi ketika dalam penanganan pandemi. Nah, nanti ke Mas Hanta pertanyaan lebih mengerucut begini. Apakah kebijakan yang dikomunikasikan oleh pemerintah ini dimaknai seragam oleh semua elemen yang ada di negara ini ya? Oke, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.